3. Ya, kita ya, silakan. Nah, ini recording ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah contohnya yang sederhana, sekarang yang contohnya lebih rumit sedikit ya. Bentuk yang sama tapi dia bisa lebih. Jadi kita punya rumus Y sama dengan U pangkat V, maka Y aksen adalah U pangkat V sendiri dikali dengan fungsi pangkat ln fungsi dasar ditambah fungsi pangkat per fungsi dasar kali fungsi dasar aksen. Enak. Nah, soalnya adalah Y sama dengan X pangkat X pangkat X pangkat X. Nah, yang dasar ini U-nya nih. Ini V-nya. Sesuai rumusnya, maka Y aksen apa? U pangkat V, gitu enggak? Dikali dengan V-nya sini, ini V-nya nih. V-nya adalah X pangkat X aksen, itu enggak? V aksen, ln dasarnya X, ditambah pangkatnya X pangkat X, dibagi dasarnya X, dikali U aksen. U aksennya X. Gitu ya. Paham itu? Halo? Jadi U-nya adalah X, V-nya adalah X pangkat X, yang 3 nih. Ini saat ini U pangkat V tetap, ini adalah V aksen nih. V aksen yang pangkatnya, ln dasarnya X ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Jadi saya sebut dasar pangkat. Ya. Bisa lengkap itu? Halo? Nah, baru berarti yang kita selesaikan yang ada aksennya. Nih, ada aksennya. Sama ini. Yang paling bawah tuh satu nih U. Selebihnya V. Ya, nah. Ya. Nah, sehingga ya aksen apa? X pangkat X dikali dengan, nah ini berlaku lagi kan? Ini kan baru lagi nih. Ini. Enak. Ini U-nya nih. U-nya adalah X. Ini U-nya yang hijau nih. Hilang dia. Jadi U-nya yang ini U-nya. Berarti V-nya yang pangkat X ada 2 kan? Enak. Berlaku lagi rumus sini. Kita buat lagi apa? Mungkin warnanya saya lainkan ya. Warnanya merah. Ya merah. Ya ini saya turunkan menjadi U. Ini U-nya. Pangkat V. Ini U-nya yang ini pangkat X. Ini V-nya. Paham enggak? Pangkat V dikali dengan apa? V aksen ln U. U-nya X kan? U-nya X. Kemudian tambah V. V-nya. V pangkat X per U. Dikali U aksen. Betul nggak? Kurang tutup. Jadi turunan ini dia nih. Yang ini yang aksen ini adalah ini. Itu enggak nih? Ke sini. Dikali dengan ln X. Ln X itu yang ini. Ya kan? Ln X. Baru ditambah dengan, nah ini baru warna lain. Kita pandang deh. Yang ln X itu yang kasih warna lain ya. Warna ini ln X itu yang ini, biru. Nah, ini. Bisa paham? Halo? Jadi yang pangkat aksen itu yang ini semua nih. Dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini. Nah, yang ini pangkat X ini dibagi X, berarti sama enggak? X berpangkat pangkat X min 1 enggak? Halo? Kalau dibagi pangkatnya dikurangi enggak? Kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurang. Berarti kan di atas ini kan pangkatnya Pak, pangkat X bawah 1.
Lalu dibagi dikurang. Jadi X berpangkat, pangkat yang atas F pangkat X, di bawah 1 dikurangnya. Asen 1 enggak? Asen 1. Nah, asen itu 1 nih. Sehingga asen berapa? Asen adalah X berpangkat X pangkat X pangkat X dikali dengan, nah ini selesai kan nih. X pangkat X pangkat X. Ini diturunkan lagi. Nih. Ya, kasih warna lain lagi, misalnya apa? Hijau. Nah, ini diturun lagi enggak nih? Ini juga diturunkan lagi kan? Nah, jadinya apa? Diturun lagi. X berpangkat X dikali apa? V aksen, aksen, len U ditambah V per U kali U aksen. Ini yang tadi kita kerjaan tadi. Enak? Halo? Kemudian dikali dengan len X. Nah, ini len X yang ini nih. Ini ke sini. Len X. Ini warna lain lagi nih. Warnanya kita ganti apa? Warna merah, pink. Yang ini len X ini dia nih. Untuk menjelaskan len X-nya mana kan? Kemudian tambah nih, tambah. Nah, ini X aksen 1 ya. X aksen 1 tinggal X A. X berpangkat X dibagi X pangkat 1. Berarti pangkat yang atas X di bawah 1. Kan gitu. Ya. Halo. Ini baru sampai mana ini? Ini line X-nya merah, ini turun ini selesai, turun kerawat tuh tutup. Turun tutup, ya, turun kerawat tutup dikali dengan line X. Line X itu yang warna biru ya. Ditambah dengan X berpangkat X pangkat X min 1. Ini mau dikurung boleh, ya. Tutup. Ini saya kasih warna yang biru. Yang line X biru itu ini. Nah, sehingga terakhirnya Y aksen adalah X berpangkat X pangkat X pangkat X dikali dengan X pangkat X pangkat X. Nah, ini tinggal apa nih? X pangkat X. Aksen 1 ya? 1 kali ini berarti ini 1 kali ln X ditambah 1 bagi X 1 kali aksen 1. Kan gitu kan? Ini enggak? Kali ln X ditambah dengan X pangkat X min 1 kurung kurawalnya, hati-hati nih. Ini kurawalnya ini. Kalau itu ini pakai kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal. Ini kurung kurawal tutup. Ya enggak? Kali ln X ditambah X berpangkat X pangkat X kurang 1. Ini kurung boleh. Tutup. Selesai. Halo. Yang ini ya nih. Nah, ini line X-nya merahnya. Dari merahnya dari apa nih? Pink ya. Merah. Ya. Yang birunya mana? Supaya Anda lihat yang biru langit nih. Nampak tak? Simbolik. Karena bisa periksa jawabannya salah atau benar di simbolik ya. Nah, simbolik apa ya?
Sudah selesai belum? Belum. Itu saya kasih warna yang warna pink. Itu yang apa? Ini yang birunya tuh lennya. Jadi posisinya jelas ya. Jangan salah. Ya. Baris ketiga mengapa? Nah, nih. Bantuan dan rangka ini dari yang ini dia dari sendiri. Yang ini adalah ini. Ini kan U pangkat P. U-nya adalah X. Pangkatnya X pangkat X. Nah, sesuai rumusnya Pak. U pangkat P turunannya apa? Ini jadi. U pangkat P, U ya, bawahnya U, di atasnya P. Di rumusnya. Ini yang U pangkat P, dia U pangkat P, P aksen, P aksen, lan P per U, tidak P per U, kali U aksen. Ya, itu sebab rekursi pengulangan. Di pemrograman bahasa pemrograman sekarang, algoritma pemrograman. Algoritma. Itu saya berdiri di sini. Saya berdiri di dalam ada lagi saya berdiri terus gitu. Look, kalau dalam basic itu WhatsApp, di dalamnya ada dalamnya lagi, berulang. Ya, terakhir pakai satu selesai kan ini. Yang terakhir yang turunkan ini. Yang terakhir ini pakai ya kan ini kan U pangkat P kan. U pangkat P, mau siapa? P aksen, nah ini U ya, U di P. P aksen. Ini P aksen di sini. P aksen itu ini kan. Di dalamnya. P aksennya adalah U pangkat P kali P aksen dan U tambah P per U kali U aksen. Jadi rumus itu berulang. Tapi selesai tak ada aksen lagi. Selesai. Ya, ini yang model contohnya agak ekstrim gitu ya, dibanding yang pangkat X tadi sederhana sekali ya. Jadi ini baru 4X-nya, kalau 10X dan bayangkan gimana. Pangkat 10 biji X-nya. Nah, itu pusing sih ya. Baik. Kalau sudah selesai belum? Berikutnya adalah mendefinisikan fungsi parameter dengan T adalah parameternya. Ini penting juga di teknik industri, di kampus 3 lebih dalam lagi. Ini 2 dimensi, nanti yang di belajar itu 3 dimensi, ya. Karena kan kalkulus 3 dapat kalau ikuti kurikulum teknik industri sama, ya. Jadi saya kebetulan ngajar di kalkulus 3 juga yang di kampus Kemanggisan, di kampus Sadan. Ya. Jurusan teknik industri itu jurusan teknik industri. Anda jurusan teknik industri program BE, Business Engineering. Satu lagi program PDE, Product Design Engineering. Ya. Kalau ARE di bawah sistem komputer, Computer Engineering. Ya. Baik. Finish. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yaitu kita masuk dengan mendiferensialkan. Ya. Mendiferensialkan fungsi parameter. Fungsi parameter.
Ya, menyelesaikan fungsi parameter dengan T sama dengan parameternya. Ya, dengan T sama dengan parameternya. Jadi kalau X adalah fungsi T dan Y adalah fungsi GT, misalnya gitu. Ya. Ini yang disebut fungsi parameter. Kelihatan ya. Yang kuning lebih kontras. Oke. Ternyata kuning ditambah biru kasih kuning jadi hijau. Dasar warna itu kan merah, kuning, biru. Enak. Sering di TV itu apa istilahnya deh? Red. Hah? Ya, RGB ya. Green, blue. Nah, red, green, blue. RGB. Nah, turunan dari X terhadap T apa? Turunan Y terhadap T apa? Turunan X terhadap T adalah dx per dt. Turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Itu enggak? T dengan T adalah parameternya. Ya, T adalah parameternya. Sehingga dari kedua ini, ya, dari kedua ini, bahwa dy per dx atau y aksen itu adalah dy per dt dibagi dengan dx per dt. Kalau saya bagi ini dibalik ini kali dt per dx enggak? Berarti dy per dt kali dt per dx. Terjadi cenderung enggak situ? Halo. Maksud saya kalau ini ya dy per dt bagi ini dibalik kan dt per dx. Sana. Ini terjadi cenderung kan? Sana. Ya. Nah, itu maksud saya ini ya. Ini hasilnya adalah HT. Artinya menghasilkan fungsi T. Karena X fungsi T, Y fungsi T. Hasilnya fungsi T. Tidak fungsi X loh. X sendiri fungsi T. Y fungsi T. Paham maksudnya? Hasilnya HT. HT itu adalah fungsi T. Bukan X. Oke ya. Kemudian bagaimana cerita turunan kedua? Turunan kedua itu biasa kita tulisnya D kuadrat Y per DX kuadrat. Itu enggak? Anda tahu datang dari mana nih? Datangnya adalah turunan pertama diturunkan lagi terhadap yang sejenis, terhadap X. Berarti terhadap X ini kan? Ya. Tetapi turunan pertama ini bukan fungsi X, melainkan fungsi T. So what? Apa yang terjadi di sini? Nah, mungkin kita turunkan bukan terhadap X, melainkan terhadap T. HT kan, fungsi T. Maka dy per dx ini adalah fungsi HT tadi, maksud fungsi T. Ini ya, si dx ini tadi dia tendang keluar. Kenapa ya tendang? Kamu bukan T, kan kamu X. Keluar, saya mau turunkan terhadap T. Paham maksudnya? Jadi geser, di dx-nya pindah ke belakang, maka dia karena fungsi T, dia turunkanlah terhadap T. Kenanya bagi dt, ini harus kali dt enggak? Kenanya turun terhadap T, dibagi dt, di sini kali dt enggak? Bisa nangkap nggak ceritanya? Kalau ya, nah inilah
Formulanya yang kita pakai adalah ini. Digeser ke belakang. Kenapa? Karena turunan dari fungsi pertamanya adalah HT. Fungsi T. Dalamnya T saja, tidak ada X-nya. Kok Anda diturunkan pada X? Kan kamu bukan X, bukan T kan? Maka diusir keluar, DX-nya pindah ke belakang. Kan kamu HT, saya turunkan pada T. Karena bagi DT supaya imbang kan kali DT di atas. Nangkap ya? Anda ngerti enggak? Boy? Jelas? Jelas enggak ilustrasinya gitu? Jadi dia biasa umum ada X kalau sejenis. Tapi karena ini bukan X, DX-nya geser ke belakang. Dia turunkan terhadap T. Karena per DT yang belakangnya harus kali DT di pembilangan enggak? Supaya DT per DT satu enggak T. Kalau saya coret DT yang kuning nih, DT saya coret kembali ke semula enggak? DX-nya saya balik ke belakang, dari belakang pindah ke depan, sama enggak balik? Nangkap enggak maksudnya? Halo? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Apa contohnya? Ayo. Udah nih. Sudah selesai. Sekarang contoh. Ya, termasuk contoh. Apa sulit ya? Mata kuliah nih. Memang kalau banding kalkulus dengan aljabar linier lebih mudah aljabar linier. Linear algebra itu lebih mudah, ya. Matrik dan vektor, ya. Tetapi di dalam kalkulus sering menggunakan matrik. Ya, Anda lihat. Jadi ilmunya tidak bisa dipisahkan, sering terjadi kombinasi gitu, ya. Kalkulus 3, nanti saya ngajar kalkulus 3 yang di PDI, ternyata persamaan garis yang menggunakan vektor. Ya, vektor, ya, ada hubungan. Baik, contohnya diketahui ini, X sama dengan yang X adalah T dikurang sin T. Y adalah 1 dikurang cos T. Ini adalah persamaan parameter. Ditanya, sini yang cari turunan pertamanya dy per dx, dy per dx atau y aksen, ya, dy per dx atau y aksen, dan turunan keduanya. Dan turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat. Oh ya, tadi itu di sini dx kali dx, mengapa dx kuadrat, tahu kan? Dx kali dx, dx pangkat 2. Kambing kali kambing, kambing koran enggak? Halo? Kambing kali kambing, kambing itu satu kesatuan nama kan? Kambing kali kambing, kambing koran. A kali A koran. Jadi berarti dx kali dx, dx koran. Maksud saya contohkan itu supaya lebih memudahkan, ya. Jadi dx ini jangan d kuadrat, x kuadrat, salah. Ya, jangan dipecah. Satu kesatuan kalau di pangkat 2 tetap ya. Ya. Baik. Nah, sudah cari ini. Langkah pertama kita cari apa? Turunan X terhadap T itu. Turunan X terhadap T, turunan X terhadap T apa? dx per dt. Apa tuh? T turunan terhadap T apa? 1 min sin T turunkan cos T, ya nak? Oke. Turunan Y terhadap T apa? dy per dt. 1 turunkan 0. Cos T turunkan min sin T, benar enggak? Turunan cos adalah min sin T. Cos T turunan min sin T. Sehingga ini hasilnya apa? Min kali min plus sin T. Paham ini? Halo? Ini hasilnya 1 kurang cos T, ini hasilnya sin T. Oke ya. Nah, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya boleh Anda tulis Y aksen atau dy per dx. Itu adalah dy per dt
dibagi dx per dt. Kalau dibagi beneran, dibalik itu terjadi cenderung, ya kan? Nah, tapi kita enggak. dy per dt berapa? dy per dt adalah sin t per dx per dt apa? 1 dikurang cos t. Anda lihat jawaban ini fungsi t enggak? Halo? Fungsi t kan? ht, tulis ht itu fungsi t kan? Bukan fungsi x kan? Makanya, karena ini adalah fungsi t, bukan fungsi x, turunan keduanya, sebetulnya kan d kuadrat y per dx kuadrat, yang artinya turunan pertama tadi diturunkan lagi pada yang sama, harusnya gitu. Tetapi karena ini fungsi t bukan x, itu yang tadi saya cerita, dx-nya disuruh keluar. Kamu bukan t, keluar ya. Saya tulis, jadi kena keluar d per dy per dx tetap, si dx-nya yang depan yang kuning ini pindahlah ke belakang. Betul nggak gitu? Fungsi karena ini fungsi t, ini harus turun ke t enggak? Karena dibagi dt, sini kali dt enggak? Jadi ini dibagi dt, maka sini dikali dt. Kalau saya coret, balikkan lagi si dx-nya sama enggak semula? Bisa dipahami enggak, Mister? Oke. Nah, maka ini sama dengan apa? D per dt dari apa? Nah, ini salin nih. D per dx-nya adalah sin t dibagi dengan 1 dikurang cos t dikali, nah dari mana dt per dx? Kita cari. Ada yang tahu? dt per dx diambil dari dx per dt. Ya ini nih, dx per dt kan nih. Dibalik aja kan? Maka di sini dibalik, dt per dx adalah 1/1 kurang cos t. Jelas? Ini adalah, nah, kita ganti ya. Jadi, ini dikali dengan 1/1 kurang cos t. Kurang aja itu. Jelas sampai sini? Itu udah sampai ngantuk. Hello boy. Are you very sleepy? Oh, kurang sehat. Ya, pelan-pelan perhatiin deh ya. Ini dinginnya keterlaluan gue nih. Enak pakai lengan panjang di sini. Oke, nah. Kita turunkan nih. Sin T pas 1 kurang cos T ini bentuk apa nih? U per V enggak? Halo. Ini sama di mana-mana saya. Hello. Hai. Ini saya tanya, sin T dibagi 1 kurang cos T ini U per V kan? U per V turunannya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen penyebut pangkat 2. V kuadratnya nah. Kita ikuti aja. Ya, kita ikuti. Yaitu, maka Y double aksen sama dengan atau D kuadrat Y per DX kuadrat adalah apa tadi? Nah, sin T ini. U-nya sin T, V-nya 1 kurang cos T ya. Ikut rumus. Apa rumusnya? U V, V-nya apa? 1 kurang cos T dikurang UV kurang UV. UV kurang UV. Yang ujung-ujung aksen. Ini aksen, ini juga aksen enggak? Halo? Ujung-ujung aksen ya. Ini ujung-ujung aksen, saya kuningin. Ujung-ujung aksen. Per penyebut pangkat 2 kan. Penyebutnya apa? V tadi 1 kurang cos T kurung pangkat 2. Jangan lupa di belakangnya ada dikali 1/1 kurang cos T. Betul enggak? Halo?
Aduh. Nah, sama yang berapa nih? Sin T tunanya apa? Cos T. Dikali 1 dikurang cos T dikurang sin T tetap. Nah, yang belakangnya apa? 1 kurang 1 diturunkan 0. Tentu boleh saya ngetek yang di depannya tadi. Nih. 1 kurang cos T, saya turunkan sin T enggak, Pak? Halo? Kalau lupa ya udah langsung saya aja lah. Nah, dikali dengan min turunan cos min sin T. Enak? Dikulang. Nah, gitu. Enak? Halo? Ngomong dulu jadi. Ini kurung gini per, hati-hati penyebut, ini pangkat 2 dan pangkat 1 sama di pangkat berapa? 1 kurang cos T pangkat 3. Itu kok bergetar, ada yang lari di atas tuh. Ini konstruksinya baca apa nih? Beton ya gitu. Jadi hasilnya apa sini? Pangkat 2 kali pangkat 1 pangkat 3 enggak nih? Nah, kita kaliin sekarang berapa nih? Cos T kali 1. Hasilnya apa? Cos T. Min. Cos T kali min cos T. Min cos pangkat 2T. Nah, ini min kali min plus. Plus sin T kali sin T. Plus kali min. Min. Sin kuadrat T. Enak. Sin kali sin. Per 1 dikurang cos T kurung pangkat 3. Sama dengan. Nah, coba saudara perhatikan. Ini min cos kuadrat T. Ini min kuadrat sin T. Minnya kalau kita keluar boleh enggak? Jadi cos T, saya keluarkan min, kita keluarkan minnya. Apa tinggal? Cos kuadrat T plus sin kuadrat T enggak? Coba kalian lagi, tahu enggak? Min kali cos kuadrat T min cos kuadrat T, min kali plus min sin kuadrat T per 1 dikurang cos T kurung pangkat 3. Nah, ternyata nilainya berapa? Ya, betul. Nilainya adalah 1. Sehingga terjadi apa? Halo? Cos T min 1 per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Ya. Hilang semua. Per 1. Gini ya. Terus ini kita susun nih. Bilangan depan min 1 tambah cos T per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Ini minnya bisa keluar enggak? Keluarkan minnya. Min dan kurung 1 kurang cos T enggak? Per 1 kurang cos T pangkat 3. Kita coret. Nah, kita coret. Jadi berarti ini hilang 1, tinggal berapa? 2 enggak? Nah, hasilnya adalah min 1 per 1 dikurang cos T kurung pangkat 2. Selesai. Halo? Lagi. Jelas sampai sini? Gimana? Ini minnya saya keluarkan. Dua kali min kali 1 min 1 min kali min plus cos T. Ya. Artinya minnya saya keluarkan. Karena keluarkan kan ini ini sudah sama bentuknya enggak? 1 pangkat 1 1 pangkat 3. Sederhanakan. Ini bagi saya pangkat 1 bawah pangkat 2. Saya keempat
Ya. Itu berarti selain jawaban itu pengen jabarin lagi Pak yang satu ini. Nggak usah. Menyebutnya pangkat 2 biar aja lah. Pakai segitiga Pascal. A min B kuadrat A kuadrat min 2B plus B kuadrat. Nggak usah. Ya. Ya. Biarkan aja lah gitu penyebutnya mau ngapain. Saya penyakit. Kalau EC itu enaknya gitu. Terserah mau berhenti di mana. Anda mau teruskan boleh. Nggak salah kok. Tapi kalau pilihan ganda harus sampai sama persis. Orang Anda tahu jawabannya mana yang benar kan? Itu bahaya. Pilihan ganda itu bikin pusing sebenarnya. Paling gampang ujiannya esai. Kalau esai, Anda mau berhenti di mana aja, asal tidak menyalahi kaidahnya, ya udah, benar. Jadi kalau Anda korekkan penyebutnya, nggak salah kok. Betul juga. Esai. Ya biasanya antara 4, 5. 5 bisa juga 4, ya tergantung sih. Lihat waktunya. Kalau waktunya, ya. Latihannya yang penting banyak. Kita latihan nanti. Oke ya. Baik. Oke. Sudah sampai selesai ini. Kita lanjutkan. Mendefinisikan fungsi implisit. Sudah mulai ini ya, panas ya. Ayo boring? Nggak apa-apa. Ya mungkin ya. Tapi kalau kita ndak pelajari, nanti kaitannya nih, ada hubungan dengan kalkulus 2, kalkulus 3 nanti berkaitan. Masih mending Anda cuma 3 kalkulus. Di jurusan teknik sipil, kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus, oh ya, kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. 4. Itu di luar materi diskrit ya. Yang belajarnya maksudnya yang itu. Yang kalkulus aja itu belum kalkulus semua tuh. Isi dari matematik teknik 1 itu adalah ordinary differential equation. Persamaan diferensial biasa. Matematik teknik 2 isinya adalah persamaan diferensial parsial. Itu paling sulit. Itu saya ngajar kebetulan kemarin. SKS ini kasih 2 gitu. Kabut. Bahannya banyak gitu kasih 2. Akhirnya yang ya diajar yang sebisanya. Ya pengurangan SKS-nya dikurangi untuk mungkin teknik sipilnya mau butuh yang lain, tapi korban kalkulus sih. Nah, saya dapat semester yang lalu saya ngajar kalkulus 2 dan matematik teknik 2 itu. Betul. Kalkulus 2 sih oke lah. Matematik teknik 2-nya itu. Baik, sekarang mendiferensiakan fungsi implisit ya. Sebelum saya masuk itu, anak tahu nggak maksud dari implisit? Mungkin kenal model Y sama dengan, ini persamaan garis ya, ini persamaan garis lurus atau istilahnya apa, linear ya enggak? Masih ingat? Y sama dengan MX ditambah C, ada lagi modelnya AX tambah BY tambah C besar, ABC-nya 10 besar sama dengan 0. Ini apa? Ini apa? Fungsi apa nih? Halo? Atau bentuknya lah, jangan fungsinya, kalau fungsi itu enggak sama dengan 0. Ini adalah bentuk eksplisit. Ini bentuk implisit ya, L. Paham? Y sama C kan itu Y 3X tambah C, M-nya adalah gradien,
garis lurus itu bentuknya itu adalah eksplisit, sedang sekian X tambah sekian Y tambah bilangan sama dengan 0 itu implisit. Ini sama garis. Kalau di masalah diferensial, kalau Y adalah fungsi X, ini disebut fungsi, ini fungsi ya, fungsi eksplisit. Jadi satu variabel. Y, misalnya Y sama dengan sin X. Y sama dengan E pangkat X. Y sama dengan campur-campur boleh, tapi dia satu variabel semua, X saja kan. Tetapi kalau terjadi misalnya E pangkat X tambah Y ditambah E pangkat X min Y sama dengan 10. Nah, kemudian ada lagi E pangkat X dikali X tambah Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini bentuk apa nih? Fungsi implisit. Gado-gado. Ya, ini gado-gado. Bentuknya banyak sekali, tidak bisa di implisit. Jadi ada eksplisit, ada implisit. Sudah jelas? Ya. Di batasnya ini beda ya. Kalau implisit itu yang satu variabel aja. Y adalah fungsi X saja. Apakah polinom, apakah trigonometri, ya terserah lah. Pokoknya satu X saja. Jadi X-nya bukan satu X, maksudnya fungsi X saja gitu. Ya. Kemudian kalau yang ada campur-campuran, seperti yang di bawah itu adalah fungsi implisit. Oke ya. Sudah tahu bedanya eksplisit dan implisit. Nah, kalau sudah tahu, baru kita mendiferensiakan fungsi implisit. Salah satunya persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran termasuk fungsi implisit. Apalagi elips, implisit. Hiperbola, implisit. Ya. Gado-gado apapun bentuknya. Ya. Jadi ini berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan? Ya, bentuknya yang implisit banyak sekali. Saya nggak bisa tulis semuanya, mau berapa banyak. Ya, pokoknya bukan Y fungsi X, itu aja. Ya, oke. Kita sampai jam 12 deh. Oke. Finish? Sudah selesai belum? Kalau sudah, kita mendiferensialkan. Nah, ternyata banyak juga ya. Mendiferensialkan fungsi implisit. Fungsi S. Implisit. Mendiferensialkan fungsi implisit. Yang pertama adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Ini adalah persamaan lingkaran. Ditanya Y aksen dan Y double aksen. Ada dua yang tanya. Nah, bagaimana mendiferensiakan fungsi implisit? Beda dengan eksplisit ya. Beda. Jadi ini kita diferensialkan terhadap X. Ini diturunkan. Apa nih? X kuadrat dengan berapa? Halo. X kuadrat dengan berapa? 2X. Sebetulnya 2 kali X pangkat 2 kurang 1 enggak? N kali X pangkat N min 1. Kemudian awas, Y kuadrat turunnya apa? 2Y ya? Salah. Kali Y aksen. Kan tadi saya bilang, kalau U pangkat N turunnya N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen itu DU pada X. Di sini DY pada X. Nggak ada apa-apa.
Nah, itu saya sengaja mau tes. Salah atau betul, nggak apa-apa lah. Oke ya, 25 turunkan 0. Ya, itu ya. Bisa. Nah, sini ya. Oke, sekarang pindahkan nih. Ya, ingat ya. Jadi setiap Y diturunkan sekali Y aksen. Setiap Y diturunkan. Sehingga nih hasilnya 2Y kali Y aksen. Ya, aksennya yang kita mau cari ya, dy per dx. Kalau Y aksen tak ada, apa yang mau dicari? Bingung kan? Nah, sama dengan X, 2X yang pindahkan jadi min 2X. Di sini boleh enggak coret 2-nya? Boleh. Tinggal apa? Y kali Y aksen adalah min X. Berapakah Y aksen? Y aksen adalah min X dibagi Y. Atau boleh tulis min X per Y. Jelas sampai sini? Oke. Ini masih sederhana. Bagaimana turun keduanya? Jadi yang dari Y aksen ini turunkan lagi. Turun keduanya gimana? Ini sibuk apa? Poin-poin. Tutup laptopnya deh. Jadi, saya lihat kalau Anda mengerti sia-sia badan di dalam kelas, pikirannya tugas, CB gitu. Nah, itu. Misalnya gitu ya. Jadi, ya percuma. Oke, jadi saya salah ya. Hasilnya Y aksen adalah min X per Y. Ya, tadi kan min X per Y. Sekarang bagaimana mencari Y aksennya? Y double aksennya. Y double aksen ini berbentuk apa nih? Saya tanya Anda, ini berbentuk apa nih? Ini berbentuk U per V enggak? Karena berbentuk U per V, ya Anda pakai minnya biar di depan aja. Minnya biarkan. Ya, pakai rumus U per V. U per V boleh Anda tulis. UV kurang UV, ujung-ujung aksen, menyebut pangkat 2. Udah. Min. Ah, soal sini. U-nya berapa? X. Berarti U aksen. P-nya berapa? Y. Dikurang U-nya X. P-nya Y. Y turunkan Y aksen. Per menyebut Y. Pangkat 2 ya. Sehingga hasilnya min aksen 1 ya. 1 kali Y min X kali Y aksennya. Y aksennya nanti diganti dengan ini. Ya, Y aksennya diganti dengan min X per Y. Per Y kuadrat. Nah, hasilnya apa? Min 1 kali Y min X. Y aksen ganti. Y aksen diganti dengan apa? Ya, min X per Y. Ya. Min X per Y. Per Y kuadrat. Supaya Y penyebut ini hilang, dikali berapa sini? Ya, dikali Y per Y. Boleh kan? Dikali Y per Y kan dikali 1 artinya. Y bagi Y kan 1. Sehingga hasilnya apa? Min Y kali Y. Y kuadrat enggak? Y kuadrat. Min kali min plus. Kali X. X kuadrat per Y kali Y. Y kuadrat enggak? Hah? Atau Anda mau tulis ini? X per Y kali Y. Kan gitu kan? Ini X kuadratnya enggak? Y-nya coret, ya kan? Per Y pangkat 3 enggak? Y kuadrat kali Y pangkat 3. Sehingga hasilnya min Y kuadrat ditambah X kuadrat per Y pangkat 3. Ada yang jawab seperti ini. Ya. Ada juga ya mata jeli, dia lihat soalnya. Soalnya apa nih tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat 25 enggak? Boleh enggak saya ganti X kuadrat tambah? Boleh enggak diganti ini? Jangan kata, kalau enggak diganti juga boleh. Nah, kalau Anda ganti jadinya apa? Min 25 per Y pangkat 3. Udah. Karena S kuadrat tambah Y kuadrat kan 25 tadi. Given. Soalnya tadi di atas apa? Ini kan. S kuadrat tambah Y kuadrat kan 25.
Berarti S kuadrat tambah Y kuadrat kan boleh ganti 25 kan? Halo. S kuadrat tambah Y kuadrat bisa ganti 25 kan? Ya? Nah, ini. Ingatkah Anda kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen adalah N kali U pangkat M-1 kali U aksen. Kalau Y sama kan? N kali Y pangkat M-1 kali Y aksen. Aksen 1 kan? Nggak bisa ditulis. Makanya kalau aksen tidak pernah ditulis. Karena aksen itu 1 nilainya. Ini perlu ingat rumusnya. Iya. Makanya setiap rumus yang X tunggal aja enggak ada pakai pangkat X, tulisnya apa? Pangkat X saja. Aksen satunya kan tidak ditulis. Aksen 1 kan. Tapi kalau pangkat U, Y adalah pangkat U, Y aksen apa? Pangkat U kali U aksen. Sin U turunnya sin U kali U aksen. Kalau sin U diturunkan cos U kali U aksen gitu saya, ya. Paham ya? Oke. Nah, selesai pula yang ini. Nah, contoh kedua lagi. Dari contoh pertama ya. Sudah. Oh, belum, sorry. Yang tadi depannya ini. Ini sudah belum? Sudah. Ini tuh saya kasih juga. Kecuali dosen nggak kasih ya, lain foto-foto aja lah. Ya, zaman Anda zaman teknologinya udah maju ya. Jadi zaman saya kuliah dulu di teknik sipil, waduh, dosennya ngoceh aja tuh dari ujung ke ujung. Nggak pernah tanya, sudah selesai belum? Hapus. Jadi kita nulis tuh kayak kejar-kejaran tuh, kejar-kejar, cepat. Udah ketinggalan, hilang. Kalau ada kamera kan enak tuh. Cek kamera waktu zaman masih pakai film tuh, ya. Ya kan? Zaman sekarang sudah enak kemajuan ya. Waktu S2 enggak sudah pakai komputer. Tapi waktu S1 apa? Sarjana muda saya dulu teknik sipil itu ya masih pakai mesin tik gitu. Yang paling mengharukan apa? Tugas konstruksi bangunan kan tugas gambar. Kalau asistennya masih baik pakai pensilnya coret ya. Kalau dosennya pakai tinta, crack, ganti total, ulang baru lagi, nol lagi. Ya, udah coret potong aja itu udah istilahnya noda kan, nggak bisa lagi. Benar-benar sih ulang baru lagi, ulang dari baru itu yang menyakitkan betul. Ulang tuh rasanya mau nangis, aduh kok sampai ulang lagi dari baru. Itu konstruksi bangunan teknik sipil, sipil sekarang teknik sipil enak sekarang pakai program dia, itu kan komputer ya, cara zamannya canggih sekarang. Satu gambar, kalau gambar dulu saya pakai Takenhat namanya. Kita pernah dengar Takenhat ya apa ya? Mistarnya itu kayak T gitu. Jadi digeser ke pinggir ya, pinggir ini jadi geser gitu. Misalnya ini jalan untuk bikin sikunya. Oh sekarang meja gambar itu kan sudah itu. Sekarang nggak perlu meja gambar lagi, pakai komputer aja. Nah, jadi zaman perang itu zaman perang. Aduh. Baik. Jadi beda zaman dulu sama zaman sekarang. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia lebih efektif segi waktu, ya, terutama waktu. Baik. Kalau sudah kita masuk contoh 2, yaitu pangkat X plus Y ditambah, mungkin tadi saya contohkan sama ya, X kurang Y sama dengan 10. Ditanya ini Y aksen
atau dy per dx saja. Turunan pertama aja, turunan kedua mabuk teman. Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Tipenya adalah E pangkat U kan? Turunan dari E pangkat U apa? E pangkat U kali U aksen. Nah, itu ikut aja. Jadi ini diferensialkan terhadap X. Itu saya singkat gitu ya. Makanya terjadi E pangkat U kali U aksen. Nah, U aksen itu diturunkan lagi. Ditambah apa nih? E pangkat U beda ya. Tadi tambah nih kurang. E pangkat U kali U aksen. 10 aksen apa? 0. Konstan ya. Konstan turunannya 0. Nah, ini yang aksen inilah yang kita turunkan lagi. Ya enggak? Kita turunkan lagi. Jadinya apa? E pangkat E plus Y, fungsi pengalian ikut. X turunkan berapa? 1. Y turunkan apa? Y aksen. X turunkan 1. Y turunkan Y aksen. Tambah E pangkat X, Y, X min Y tetap. X turunkan 1. Min. Y turunkan Y aksen. 0 tetap. Kemudian masing-masing ini dikalilah. Ini kali 1 berapa? E pangkat E plus Y. Tambah E pangkat plus Y kali Y aksen apa? E pangkat E plus Y kali Y aksen. Lingkari ya. Kita mau cari Y aksen kan? Nah, tambah. Ini juga. Ini kali 1 apa? Ya, ini kan kali ke sini lagi ya. E pangkat X min Y. Kemudian dikali dengan ini apa? Min E pangkat X min Y kali Y aksen. Lingkari sama dengan 0. Yang ada Y aksennya, kita gabung. Nah, jadi apa? Kalau kita gabung keluarkan Y aksennya apa? E pangkat E plus Y. Ya enggak? Y aksennya keluarkan min E pangkat X min Y kurung kali Y aksen. Sama enggak? Halo? Ya enggak? Nah, yang enggak ada Y aksennya dipindahkan ke ruas kanan. Tanda plus jadi min enggak? Jadi plus E pangkat Y menjadi min E pangkat X plus Y. Yang plus E pangkat X min Y pindahkan min E pangkat X min Y. Berapakah Y aksen? Kita tanyakan Y aksen deh. Y aksen adalah apa? Y aksen adalah min E pangkat X plus Y min E pangkat X min Y per E pangkat E plus Y dikurang E pangkat X min Y. Ya lumayan. Kemudian setelah lihat bisa diseranakan enggak? Hati-hati. Bisa seranakan atau tidak? You must be careful. Kalau yang pembilangnya saya keluarkan min, apa jadinya? Min dikeluarkan, min dalam kurung, E pangkat plus Y ditambah E pangkat B. Di bawahnya, seperti A tambah B dibagi A kurang B, bisa enggak? Enggak bisa. Sudah biar aja. Kita ngapain dipasah? Ya kan? Hah? Ya. Ada 2, kemudian kita gabung. Kita gabung, jadi E pangkat E plus Y kali Y aksen dengan plus kurang E pangkat X min Y kali Y aksen. Ini mungkin saya kasih warnanya. Ini masuk ini dia. Ini dia nih. Enak. Saya keluarkan Y aksennya. Itu langsung. Oke. Seandainya ini bisa teruskan lagi ya. Kalau ini saya teruskan, ini kamera ya. Yang min ini saya keluarkan minnya. Apa jadinya? Min dalam kurung E pangkat E plus Y. Jadi tambah nggak sini? E pangkat X min Y. Terus di bawahnya sendiri apa? Di bawahnya sendiri E pangkat E plus Y
dikurang E pangkat min Y. Kalau dikurung juga begini. Sama enggak? Min dalam kurung A plus B per A min B. Saya coret enggak? A plus B dengan A min B. Hah? Nggak bisa. Makanya untuk apa kita, kalau nggak bisa, biarin aja. Kan nggak bisa dicoret. Ya. Oke. Nah, tadi itu kan ceritanya persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu kan ada 3 bentuk kan. Anda masih ingat enggak? Oke, kita lihat ya. Udah selesai belum nih? Udah selesai belum? Siapa yang belum? Ada. Baik. Lingkaran bulat ya. Persamaan lingkaran dengan pusat O. O itu pusatnya 0,0 kan? Jari-jarinya R itu apa? Sama lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebetulnya ini kan O-nya itu kan 0,0 ya. Ini sebenarnya asalnya X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang 0 kan X. Y kurang 0 Y kan. Berarti tinggal X kuadrat sama Y. Jadi yang kita kenal tuh ini kan. Itu jalannya ini sebetulnya. X kurang pusatnya. Nah sekarang kalau lingkaran itu. Lingkaran dengan pusatnya P A, B pusatnya. Dan jari-jarinya adalah R. Ada nyamuk. Ini. Persamaan lingkarannya apa? X min A kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat enggak? Yang sama dengan R kuadrat. Ini lingkaran yang pusatnya A, B, jarinya R. Kemudian ada persamaan umum lingkaran. Apa tuh? Persamaan umum. Universal ya. Lingkaran adalah apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Enggak? Dengan pusat lingkarannya apa? Min setengah A, min setengah B. Dengan jari-jari sama dengan akar apa? Ini dikorakkan nih. Min setengah A kuadrat di 1/4 A kuadrat ditambah ini juga dikorakkan min menjadi plus seperempat B kuadrat min C. Itulah jari-jari untuk persamaan umum lingkaran ya. Jelas ya? Saya pernah dapat dulu ya di SMA. Pernah enggak? Ini baru kayaknya, Pak. Kok baru udah lah? Iya, Belum pernah. Tipa anak diajarnya tuh, anak Tipa. Sampai ini. Astaga. Kurikulum Kurikulum belakang ini agak buyang deh. Yang terakhir kurikulum merdeka. ya. Aduh, ini dulu batu saya belajar nama ilmu ukur analitik. Kelas 1 SMA. Ya. Jadi dulu tuh SMA tuh zaman saya tahun 1973 itu kelas 1 ya. Belajar tentang ilmu ukur analitik bagian dari aljabar. Dapat ilmu aljabar dada, ilmu ukur analitik, ilmu ukur sudut itu yang trigonometri. Nah, di kelas 3, 2 dan 3 salah itu dapat ilmu ukur ruang, stereometri. SMP itu kan ilmu aljabar sama ilmu ukur bidang datar, planimetri. Ya. Wah, ini nggak tahu sih. Ya udah, ini untuk tahu ya, ini tipe-tipe dari fungsi implisit ya, atau implisit. Nah, apa-apa
Oke, masih ada kelompok ketiga, itu kita tahu aja, kalau nggak tahu tidak apa-apa. Ketiga adalah, ini yang model lain lagi, gado-gado X pangkat 3 tambah 5 kali Y pangkat 4 sama dengan X kuadrat, ditanya Y aksen. Y aksen atau D per X. Berapa? Halo? Itu. Anda lihat dulu, bentuk ini bentuk apa nih? Ini bentuk apa nih? U kali V enggak? Perkalian kan? Asal perkalian itu UV. Kalau pembagian U per V. Itu aja. Jadi ini pakai rumus UV kali UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Nah, gitu aja. Ini sama dengan ini N kali X pangkat N min 1 enggak? Nah, udah. U-nya misalnya nih, X pangkat 3 tambah 5 kali Y pangkat 4 ditambah begini ya. Terus X pangkat 3 tambah 5 kali Y pangkat 4. Ujung-ujung aksen. Nah, kayak aksen itu yang kita diferensialkan lagi. Pokoknya ada aksen itu artinya turunkan lagi. Nah, ini hasilnya 2X. Enak. Ini turunnya ke sini. Ini ke sini kan. Oke, jadi apa nih? X pangkat 3 turun apa? N kali X pangkat 3 pangkat 1. 2 nah. Sama 0 ya. 5 kan 0. Nah, ini 0. Kali Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3 tambah 5. Hati-hati, Y pangkat 4 turun apa? N kali Y pangkat 4 per 1 nah. Kali Y aksen. Kalau lupa Y aksennya apa yang nomor cari? Yang cari kan D pada itu Y aksen. Terus ini 2X. Nah, ini 0 hilang. Ini dikalikan 3X kuadrat Y pangkat 4. Ditambah, ini 4-nya letak di depan. X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 3 kali Y aksen. Sama dengan 2X. Nah, yang kita mau cari kan Y aksen. Itu enggak? Berarti yang ini yang kelompok Y aksen, yang tidak Y aksen pindah ke luar kanan. Jadi 4 kali X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 3 kali Y aksen sama dengan 2X. Ini pindahkan nih. Min 3X kuadrat Y pangkat 4. Berapakah Y aksen? Berapa Y aksen? Nah, kalau amat nyambung nih. Genit ini. Jadi 2X dikurang 3X kuadrat Y pangkat 4 per 4 kali X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 3. Gitu enggak? Apakah bisa dicoret? Tidak. Ya. Walaupun pembilangnya bisa keluarkan X. Y bawa penyebutnya ada. Tidak bisa diserahkan. Nah, masih ada turunan lagi yang kompleks ya. Bukan lingkaran, bentuknya mirip sama lingkaran, tapi lingkaran ada XY. Ya ada kan X kuadrat tambah Y kuadrat sekian X sekian Y bilangan sama dengan 0. Ya enggak ada XY-nya. Jadi bukan lingkaran. Nah, itu yang berikutnya ya. Oke, kita teruskan. Sudah ini catat. Nah, oke, kita teruskan kalau ada yang catat. Sudah. Yang keempat ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 5XY. Nah, XY ini yang menyebabkan bukan persamaan lingkaran nih. Min. Mirip ya, jadi 8X tambah 6Y tambah 7 sama dengan 0. Ya, tambah 7. Kemudian yang ditanya adalah Y aksen atau DY per DX berapa? Ini diferensial terhadap
X. Ayo, kita mulai. X kuadrat turunannya apa? 2X saja, oke. Y kuadrat, hati-hati. Y kuadrat turunnya apa? 2Y saja. Ya aksennya lupa. Min 5 kali AXY. UV. UV rumusnya apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya. Berarti aksennya E aksen dan Y aksen. Ya enggak? Nah, min 8. X turunannya berapa? 1. 6 kali. Y turunannya apa? Y aksen. 6 Y aksen ya. Salah. 6 kali Y aksen. Sorry. Ya. 6 kali 6Y aksen. 7 turunannya apa? 0. 0 turunnya ya 0 juga. Jadi hasilnya 2X tambah 2Y kali Y aksen. Ini bahaya ya aksennya ini. Hilang aksennya. Ini sebaiknya kasih stabilo aja ya. Gitu ya kan bersih itu. Ini juga. Ya enggak? Nah ini hasilnya apa nih? Dikurang 5 kali. Aksen 1 enggak? 1 kali Y ditambah X Y aksen. Kan gitu. Dikurang 8 tambah 6Y aksen. Nah, Y aksennya kita kasih stabilo kuning. Nah, hasilnya apa? Buka kurung nih. Ini buka kurung. Berapa? 2X tambah 2Y kali Y aksen kurang 5 kali 1 min 5Y min kali plus min 5XY aksen kurang 8 tambah 6Y aksen. Sebaiknya Y aksennya ini kalau bisa diingkari atau dikasih stabilo kuning. Yang ada Y aksennya kita gabung. Kemudian yang tidak ada Y aksennya pindahkan ke ruas lain. Jadi kalau yang Y aksennya di kiri berarti apa tuh? Coba Y aksennya kita keluarkan. Apa yang tinggal? Ini 2Y min 5X. Oh kalau gitu kalau ada min 5X min 5 pindah ke sana kan? Ke kanan. Ya, oke. Berarti yang tinggal sini 2X kurang 5Y yang tidak ada Y aksennya. Kurang 8 betul enggak? 2X kurang 5Y kurang 8. Sama dengan, pindah. Min 5X pindahkan apa? Plus 5X Y aksen. Terus Y. Min 2Y Y aksen. Min 6 Y aksen. Enak. Nah, Y aksennya kita faktorkan. Kita keluarkan. Apa jadinya? Sehingga ini tetap ya. 2X kurang 5Y kurang 8 sama dengan 5X kurang 2Y kurang 6 enggak? Kali Y aksen. Berapakah Y aksen? Hati-hati, jangan salah. Seperti ini. 10 adalah 2X. Berapa X? 2 bagi 2 kan? Bukan 2 per 10. Hati-hati. 10 sama dengan 2X. Berapa X? 10 bagi 2 kan? Jadi yang dekat dia itu harus dipenyebut letaknya. Ya kan? Jadi berarti ini yang ada Y aksennya ini yang dipenyebut. Jadi yang ini pembilang 2X kurang 5Y min 8 per 5X kurang 2Y kurang 6. Inilah jawabannya. Kalau ini persamaan garis singgung, M sama dengan Y aksen enggak? M, gradien garis singgung, M kan? M sama dengan Y aksen. Untuk di titik berapa, XY-nya masukkan gradien garis singgung. Dan melalui titik singgung itu. Nah, soal latihan lagi. Wih, banyak soal latihan nih. Nah. Ada yang kurang jelas? Halo. Sama lingkaran boleh nggak ya Pak? Apa yang kurang jelas? Ya. Hah?
OP itu pusat. Kalau O 0,0 kan titik pemotongan titik pangkal. Kalau P itu beradanya di luar titik pangkal berarti. Jadi kalau ini ya pesan lingkarannya ini ya. Kalau yang C itu memang dari yang pusat. Ya. Ini sebenarnya dari hasil penelitiannya sebetulnya seperempat akurat berasal dari titik pusat tadi. Min setengah A kurung kuadrat ditambah min setengah B kurung kuadrat baru min C. Akar ya. Di ini ada nanti ya determinan. Aneh belum baru masuk ya. Belum belajar algebra linear algebra. Belum ya. Saya tahu itu diajarnya. Determinan itu ada. Determinan itu bisa jalan lintasnya bisa bersamaan garis mulai 2 titik. Langsung determinan 3 kali 3. Nanti persamaan bidang yang melalui 3 titik itu ada cara panjangnya, ada menggunakan determinan lebih pendek. Dan persamaan lingkaran melalui 3 titik. Nah, ini. Persamaan lingkaran melalui 3 titik. Sekali lagi. Oke. Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Ini ada soal latihan. Soal latihan. Oh, ini sudah tadi ya. Ini sudah juga. Oh, yang 2 ini mungkin. Baik, sebentar saya lihat yang soal latihannya. Ini tadi udah ya? Udah belum? Jadi saya, enggak maksudnya ada saya masukin deh, belum ya? Oh ya, enggak apa-apa. Yang maksud saya ini, hello. Hai katanya gitu. Nah ini yang ada 2, 3. Oh enggak, jangan ambil itu semua ini. Belum nilai. Tahu ada. Oke, yang 2 ini ya. 2 ini yang pasti. Nah. Ini sudah deh. Salah. Ini yang tadi apa? Fungsi pangkat fungsi U pangkat V. U pangkat V. Copy masuk ke Oke, jadi soalnya ini yang X pangkat ln X ini kan U pangkat V tadi. Ya, berarti tadi. Terus yang terakhir ada ini. Ini implisit. Ya, ini adalah sosok implisit. Ya, ini bentuk implisit. Oke. Kita save. Oh, sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Kalau tidak ada, kita kembali yang kita pernah dulu bahas sepintas, itu dalil L hospital. Sebetulnya dalil hospital itu adalah dipelajari setelah belajar diferensial. Tapi mengapa saya pakai dulu? Supaya tidak lupa. Ya, supaya tidak lupa aja. Tidak apa-apa. Kita kembali ulang lagi. Ya. Oke. Yaitu apa? Dalil L hospital. L hospital.
hospital. Itu bentuk tak tentu. Jadi yang dulu tuh belum sempurna ya, hanya kebutuhan aja. Hari ini kita ya bentuk tak tentu dalam soal limit ya. Dalam soal limit. Bentuk tak tentu dalam soal limit. Ada 3 tipe kan? Halo. Tipe pertama adalah 0 per 0 dan tak hingga itu angka 8 titur ya. Tak hingga per tak hingga. Ini yang kenal dengan nama dalil L hospital. Untuk P ini. Kemudian yang kedua 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Kan gitu kan? Tipe 1 yang boleh pakai dalil hospital hanya tipe 1 aja. Tipe 2 harus diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil hospital. Tipe 3 diubah di tipe 2, tipe 2 ubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Nah, ini sudah kita pelajari dulu kan. Istimewa, ini istimewa. Untuk pangkat 1 tak beringat masih ingat? Istimewa yaitu apa? Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat P adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Enak. Di mana? Apa? Where? Di mana limit U-nya X menuju A dari U adalah 0 dan limit pangkatnya X menuju A dari V adalah plus tak hingga. Jadi rumus yang dipakai itu ini kan. Tahu? Ini sudah kita pakai kan? Sebelumnya udah. Nanti ada lagi limit 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu U pangkat V. Sama E pangkat limit UV juga. Tapi ini ada pakai 1 plus U. Ya, limit U pangkat V. Belum. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini sudah pernah saya berikan kan? Saya. Baik. Kita teruskan, yaitu contohnya apa? Yang pertama tuh, contoh yang pertama tipe 1. Tipe 1, contohnya apa? Limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Kalau ini kita masukkan. Kita masukkan apa nih? 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2 berapa? 4 kurang 4, 2 kurang 2, 0. 4 kurang 4, 0, 0 per 0. Tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L hospital ya nak? Yaitu kita turunkan apa nih? Pembilang turunkan sendiri, penyebut turunkan sendiri. Hasilnya apa? X kuadrat turunkan berapa? 2X. 4 turunkan 0. X turunkan 1, 2 turunkan 0. Maka hasilnya jadi limit X menuju 2, 2X per 1. Hasilnya masukkan X-nya. 2 kali 2 per 1. Hasilnya 4 per 1 adalah 4. Jelas? Contoh 2. Ini contoh 1 tadi. Contoh 2 adalah limit X menuju tak hingga dari ln X per X pangkat 3. Nah, kita periksa dulu.
Tipe apakah dia? Len tak hingga per tak hingga pangkat 3. Tak hingga itu sangat besar. Dilogaritmakan. Dilenkan logaritma dalam pokok E tetap besar. Tak hingga pangkat 3 ya sangat besar. Jadi ini tipe 1 nih. Maka boleh gunakan dalil L hospital. Jadi hasilnya apa? Sebaiknya selama belum selesai, limitnya ditulis terus ya. X menuju tak hingga, len X turunannya 1/X, enggak? X pangkat 3 turunnya apa? N 3, X pangkat 3 kurang 1. 2. Ya. Dan X turunnya 1/X, X pangkat 3 turunkan 3X kuadrat. Sehingga hasilnya apa nih? Ini sama nantinya limit X menuju tak hingga 1/X kali. Ini boleh enggak saya anggap per 1 sini? Sama enggak itu? 3X kuadrat itu boleh enggak 3X kuadrat per 1? Kalau dibagi 3X kuadrat per 1 dikali 1/3X kuadrat enggak? Halo? Jelas? Paham enggak? Nah, ya, dibagi 3X kuadrat itu ini bagi 3X kuadrat per 1 berarti bagi jadi kali dibalik enggak? Ini kan dibalik ini. Jadi 1/, ya enggak? Sehingga hasilnya limit X menuju tak hingga 1/3X pangkat 3 sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1/3 kali tak hingga pangkat 3. Hasilnya apa? Limit X menuju tak hingga 1/0 enggak? 1/0. 1/3, sorry. 1/3. 1/3 ada perjanjian apa? Tak hingga pangkat 3, tak hingga kali 3, tak hingga. 1/3 perjanjiannya adalah ya. Ada soal latihan lagi. Oh, ini kurang 10 menit ya. Kita absen aja ya. Absen dulu. Ada soal latihan nanti. Delapan. Tambah banyak nih. Aurelius Giovanni. Why? Forget. Tadi forget juga ya. Benedictus Brian Tuwaidan. Forget atau apa? Forget juga. Bentley Alfredco. Apa? Forget juga. Terus Brighton Kefas Dipo Putra. Hah? Oke. Brian Chandra Setiawan. Apa? Hah? Venus Access Planet Senfeld. Kemudian Diandra Tisto Parahita. Hah? Oke. Jonathan Teja. Errol. Oke. Maulana Rafi. Why? Venus Access. Oke. Rafael Kusuma. Sakit. Sharon Tivania Sugianto. Sorry. Sharon. Lupa. Oke. Terakhir, Tega Satya Pratama Sukender. Hah?
Lupa. Belum. Orang belum kalau ini, aduh. Ini ada soal latihan lagi, satu lagi tuh. Ini dia nih ya. Latihan soalnya. Nah, yang atas tadi kan sudah tuh. Tadi udah sama Son tadi udah. Sudah. Ini oke. Apa tuh? Yang saya kasih latihan itu banyak tuh. Yang saya kirim itu, situnya dia kalau itu sama aja tuh. Yang saya kirim tugas. Ada kan tugas? Lupa ya, Miss. Oke. Baik, kita sampai jumpa minggu depan. Minggu ke-7 atau ke-8 kita mengadakan UTS. Hah? Pakai apa? Rumus. Ya, boleh. Nanti nilai, oh ya, nanti lah. Ini saya tutup dulu. Ini apa? Oh, kalau boleh. Kalkulator tidak.